teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Oke, di siang ini langsung aja saya mau ngasih atau sharing tentang ide bisnis atau ide usaha rumahan yang bisa dilakukan dari rumah, yang minim modal atau bahkan nol modal atau bahkan modal dengkul. Maaf, bercanda, modal internet sama gadget aja teman-teman. Nah, apa itu? Nah, langsung simak aja video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen dan share informasi ini jika bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, nah langsung aja teman-teman, saya mau sharing tentang ide usaha atau ide bisnis rumahan. Kenapa saya sering sharing ide usaha atau ide bisnis rumahan? Ya sekali lagi karena ini masa pandemi, kita harus tetap aktif ya teman-teman. Karena kita buka usaha pun, buka toko pun sekarang kan dibatasi ya teman-teman, jamnya dibatasi, kerumunan pun dibatasi ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari uang, usaha sampingan di rumah dengan nol modal atau mini modal. Oke, langsung aja. Apa itu? Yang pertama adalah jualan rice box. Rice box itu apa? Rice box itu ya sama kayak jualan nasi. Ini bisnis kuliner ya teman-teman, yang lagi booming, lagi ngetren. Teman-teman bisa riset dulu. Kalau nggak percaya cara risetnya gimana, teman-teman bisa search di Google Trend rice box. Google Trend itu seperti ini. Nah, rice box itu pencariannya tinggi apa enggak? Nah, kalau rice box itu setahu saya di Instagram itu lagi booming karena banyak banget yang jualan rice box di Instagram itu laris manis. Nah, bagaimana cara-caranya di Instagram? Teman-teman ketik aja hashtag di pencarian Instagram ya, hashtag rice box. Nah, di situ akan muncul semua rice box apa aja. Nah, teman-teman bisa ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang paling gampang teman-teman, gak usah pusing-pusing mikir ya. Untuk rice box itu kita bisa jualan ayam teriyaki, terus ayam geprek, bahkan ayam geprek dimodifikasi pun banyak yang ditaruh di rice box itu laris manis. Modalnya kita beli boxnya itu yang lucu-lucu ya, seperti gambar ini teman-teman, yang lucu-lucu. Dan juga kalau nggak bisa resepnya dari mana, gampang banget, di YouTube banyak, di Instagram banyak, teman-teman tinggal search aja dan nanti bisa jual di story WhatsApp dan di Instagram dan Facebook kalian. Nah, untuk di story WhatsApp kalian bisa open order dulu dan kasih testimoni ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada testimoni bagaimana? Itu gampang. Teman-teman test food dulu, bikin makanan ya, rice box sekitar berapa box gitu, terus kasih ke saudara atau teman dan minta mereka untuk testimoni ya. Setelah mereka mencoba dan testimoni, teman-teman bisa screenshot dan bisa upload itu di story WhatsApp kalian, di Instagram kalian, atau di Facebook kalian. Dan kalau sekali lagi tips, kalau misalnya jualan makanan di online itu harus banyak testimoni, kemudian tampilan juga harus menarik, selain rasanya harus enak ya teman-teman, tampilan. Jadi untuk foto juga teman-teman bisa belajar foto makanan yang bagus bagaimana, dan juga packaging atau tampilan yang bagus itu bagaimana. Nah, teman-teman kasih brand sendiri di rice box kalian itu. Dan saya juga udah pernah bikin video bikin rice box. Nah, nanti saya cantumkan link videonya di box di deskripsi ya, di kolom deskripsi, nanti cek aja. Dan kalau misalnya kalian mau jualan rice box di Instagram, nanti nama akunnya harus akun jualan ya, misalnya rice box Mak Nini atau rice box enak. Nah, itu kata kunci itu biar mudah ditemukan di pencarian. Dan jangan lupa pakai hashtag minimal maksimal 20 sampai 30 hashtag dan yang relevan. Artinya hashtagnya itu harus berhubungan dengan rice box dan kuliner yang relevan ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja ide bisnis atau ide usaha yang kedua. Nah, kalau yang ini malah nol modal, atau bisa dibilang kita modal handphone sama kuota internet, yaitu jualin barang orang atau dropshipper ya. Dropshipper itu nanti kita dapat komisi atau dapat persentase keuntungan dari barang orang yang kita jualkan. Tapi syaratnya teman-teman harus izin dulu sama yang punya barang ya teman-teman. Minta izin, sis, mbak, kak, mas, saya mau jualin barang
hijab ini atau sepatu ini atau baju ini, boleh nggak? Nah kalau boleh, teman-teman lalu minta gambarnya untuk diupload ulang di media sosial kalian. Bisa kalian upload di Instagram, di story WA, di Facebook, dan jangan lupa kalau misalnya untuk jualan, bikinlah akun jualan sendiri, jangan dicampur di akun pribadi biar terkesan profesional. Dan juga jangan lupa kalau kita misalnya jualan online itu harus fast respon teman-teman, artinya kita harus balas chat cepat, jangan menunda-nunda, nanti pembeli ngabur atau berubah pikiran, nggak jadi, kelamaan balasnya, mereka sudah ngechat ke toko lain. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya jualan online itu juga diupload di Instagram, minimal upload saya sarankan 2-5 postingan ya, dan kasih hashtag yang relevan dan deskripsinya itu jelas, jangan sampai nanti deskripsinya nggak jelas jadi pembeli itu males beli ya, kan kadang ada pembeli yang males tanya-tanya juga, jadi deskripsinya harus jelas, dan teman-teman harus menguasai produk knowledge atau produk yang teman-teman jual. Misalnya hijab pasmina itu, jualan hijab pasmina itu yang seperti apa, hijab skimpa itu yang seperti apa, jadi paling nggak seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di rumah kapan aja ya, ini bisa sebagai usaha sampingan. Dan kuncinya kalau kita main jualan online itu konsisten ya teman-teman, jadi usaha apapun, pekerjaan apapun yang dilakukan konsisten itu akan ada hasil. Jangan kalau sebulan sudah nyoba nggak ada yang beli, teman-teman berhenti, itu namanya nggak konsisten. Kita harus coba terus, namanya juga usaha sampingan kan bisa dilakukan sambil ngapain aja, jadi jangan bosen. Kemudian yang ketiga adalah jasa CS lepas atau freelance CS, customer service. Nah ini biasanya toko-toko online yang sudah besar, mereka kewalahan menangani pembelinya, mereka itu rekrut CS lepas teman-teman. CS lepas itu dalam artian tidak memakai gaji tetap, karena bayangkan jika toko online itu bayar CS yang gajinya 1,5 juta sampai 2,5 juta, itu akan bengkak sekali operasionalnya ya kalau tokonya rame, kalau enggak kan operasionalnya bengkak. Makanya mereka banyak rekrut CS lepas di internet. Nah kita taunya dari mana kalau mereka rekrut CS lepas? Itu biasanya di Instagram, di Facebook tuh banyak berseliweran kesempatan untuk berbisnis online, akan kami bimbing, akan kami pandu. Biasanya setahu saya ya teman-teman itu berbayar sekitar 100.000, karena nanti kita akan dibimbing selama 3 hari melalui webinar dan juga video bagaimana cara menangani customer. Itu kan ilmu juga teman-teman, jadi kita lumayan bisa diajari oleh si toko online tersebut. Walaupun berbayar 100.000 itu lumayan lah. Kursus internet murah, karena setahu saya kursus internet itu mahal, kisarannya di atas 300, 500, bahkan ada yang jutaan. Nah biasanya kalau CS lepas itu tidak pakai gaji teman-teman, mereka cuma dibayar ya, digaji ketika ada closing penjualan. Nah closing penjualan itu bisa per pieces itu 10.000, bisa 20.000, macam-macam tergantung toko onlinenya. Tapi paling nggak kita dapat ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu adalah investasi yang berharga ya. Tapi teman-teman harus selektif ya cari toko onlinenya, karena nggak semua toko online itu dia bonafit, artinya mereka juga ada yang dalam prosedurnya itu kurang bagus. Artinya kurang bagus itu ada yang mematok jadi CS itu bayar dulu sekian-sekian. Nah itu jangan, minimal mereka itu bayar antara 100 sampai 150.000. Teman-teman bisa cari brand-brand besar yang biasanya mereka membutuhkan CS lepas, biasanya mereka ngiklanin kok. Nah teman-teman bisa coba ngeklik aja iklannya, nanti siapa tahu mereka butuh CS lepas. Oke, saya rasa sekian dulu. Sebenarnya ada banyak ide bisnis atau ide usaha rumahan yang mau saya bicarakan, tapi kali ini 3 dulu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar saya terus semangat bikin video. Like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa.